Fungsi logika. Sebelum kita memasuki fungsi logikanya, kita harus mengetahui dulu ada beberapa macam fungsi logika, dan pasti di setiap fungsi logika tersebut ada perbedaan dari arti-artinya dan fungsinya. Setelah saya mempelajarinya, saya mendapatkan 4 fungsi logika yang sudah saya pelajari, yaitu logika not, logika and, logika or, dan logika if. Dari keempat logika ini, kita akan mempelajari yang pertama, yaitu logika not. Logika not itu adalah membalikkan nilai dari suatu statement bernilai true atau false, merupakan negasi, yang dalam arti besarnya, jika logika yang diuji menghasilkan nilai false, maka rumus not akan menghasilkan nilai true. Dan jika logika yang diuji menghasilkan nilai true, maka rumus not akan menghasilkan nilai logika false. Jadi dia intinya begini ya kawan-kawan. Misalnya dia di sini tulisannya itu false, hasilnya itu false, maka dibalikkan menjadi true. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi kita akan contoh dulu supaya tidak bingungan. Karena dia di sini kita menggunakan logika not, rumusnya adalah sama dengan not kurung. Nah, kita akan menggunakan yang sini dulu. Ini dia B7 ini. Mengapa menjadi B7 kawan-kawan? Karena dia ada yang nol ini berada pada sel B di urutan ke-7. Jadi dia menjadi B7. Baik, tutup kurung, kita akan enter. Dia menjadi true. Mengapa dia menjadi true? Seharusnya dia akan menjadi false kawan-kawan. Nah, kita sudah mempelajari rumus besarnya, yaitu jika dia aslinya false, maka rumus not-nya akan menghasilkan nilai true. Begitu sebaliknya. Maka jika kita buat sama dengan not sini kawan-kawan, maka dia akan menghasilkan false, kebalikan dari rumus not tersebut. Oke, lanjut kawan-kawan. Kita akan masuk ke rumus n. Yang rumus n ini adalah digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih statement. Hasil eksekusi bernilai true atau false merupakan bentuk konjungsi dengan konsep perkalian. Contohnya menghasilkan nilai true jika semua kondisi data benar. Berarti sekarang kita masuk ke rumus n. Rumus n ini kalau mau membuat rumusnya, jika membuat rumusnya itu diawali dengan sama dengan. Nah, jangan lupa kawan-kawan, jika ingin memulai atau mengawali membuat rumus di Excel itu harus menggunakan sama dengan, ya. Oke, sama dengan n 70, karena di sini dia 1 dan 1, jadi dia di sini akan menjadi true dan true. Karena dia true, jadi kita buat lebih besar daripada 160. 160 lebih kecil daripada 170, ya. Tekan enter, jadi true. Dan 10 ini ya, ingat ya, sama dengan n 10, berarti dia ingin benar. Sorry kawan-kawan, belum. Sama dengan 170 lebih besar daripada 160. Lebih besar daripada 160. Nah, di sini karena dia tadi itu 0, maka dia kebalikannya. Seharusnya 160 lebih kecil daripada 170, maka dia menjadi lebih besar. Jadi kebalikannya, lebih besar daripada 170. Nah, menjadi false karena dia akan menjadi true ketika semua kondisi datanya benar. Ya, seperti rumus yang sudah saya tulis. Kita masuk ke 01. 01 ini berarti dia sama dengan n 170 lebih kecil daripada 160 karena dia 0, ya. Jadi dia harus kebalikannya. Nah, sekarang dia tadi 1 di sini kawan-kawan, jadi dia 160 lebih kecil daripada 170.
kurung, kita enter, dia akan menjadi false ya. Oke, sekarang 0 dan 0 itu berarti sama dengan n. Kalau terlalu cepat bisa diperlambat ya kawan-kawan, atau diulang videonya. 170 lebih kecil daripada 160 ya, koma 160 lebih besar daripada 170, jadi false. Logika n sudah selesai, kita akan masuk ke logika OR. Logika OR itu adalah digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih statement. Hasil eksekusi bernilai true atau false merupakan bentuk disjungsi dengan konsep penjumlahan. Di sini arti rumus besar dari logika OR itu menghasilkan data menjadi true jika salah satu kondisi datanya benar. Dia berbeda dengan n ya kawan-kawan. N jika dua-duanya benar, maka dia akan menjadi true. Jika salah satu salah, dia akan menjadi false. Sedangkan OR ini, dia dua-duanya akan menjadi true dan salah satu juga akan menjadi true. Jadi tanpa berlama-lama kita akan coba contohnya. OR 170 lebih besar daripada 160, yap benar. Baru 160 lebih kecil daripada 170. Enter, yang menjadi true. Ya, ini OR 170 koma 60 lebih kecil. Oh, tadi dia 0 ya, jadi dia harusnya lebih besar daripada 170. Karena sudah begini, jadi kita akan enter. Nah, dia menjadi true kawan-kawan, karena dia salah satu kondisinya benar, yaitu di satu ini benar, di sini ya salah, tapi kan karena ini OR jadi benar, true. Oke, 01 sama dengan OR 170, karena di sini dia 0, kebalikannya berarti 170 itu lebih kecil daripada 160. Lalu 160 lebih besar karena tadi dia lebih kecil kawan-kawan, lebih kecil daripada 170. Oke, kita enter. Nah, dia akan menjadi true juga, sama seperti tadi ya. Jika 00 OR 170 lebih kecil daripada 160, 160 lebih besar daripada 170, akan masuk. Nah, dia akan menjadi false. Ya, sekian yang logika OR. Kita akan masuk ke logika if. Logika if itu adalah implementasi dari implikasi menentukan hasil atau keputusan dari dua keadaan atau lebih. Hasilnya itu berupa dari pernyataan yang sudah kita buat. Dia akan masuk ke hasilnya. Seperti rumus besarnya yang sudah saya buat, digunakan untuk menentukan hasil berdasarkan kondisi tertentu. Jika kondisi benar, maka akan sesuai dengan pernyataan. Ini maka ya kawan-kawan, maka akan sesuai dengan pernyataan yang benar. Jadi kita akan masuk ke rumusnya sama dengan, nah kita ada tabel di sini. Kita akan buat nilai yang di sini untuk ke nilai yang di ini ya kawan-kawan. Jadi kita buat contohnya if. Contoh rumusnya itu harus menggunakan if jika di logika if. Nah, habis ini kawan-kawan, kita klik yang ini. Nah, tadi kan saya buat di sini lebih besar sama dengan 75. Jadi kita buat sini sama dengan lebih besar sama dengan 75. Setelah begini, kita buat titik koma ya kawan-kawan semua. Habis itu kita buat petik. Kita ketik tuntas. Ya, setelah tuntas terus titik koma lagi, remedia. Berarti selain dari sama dengan 75, yaitu ke bawahnya yaitu 74 dan di bawahnya dia akan menjadi remed. Kita enter tuntas. Nah,
di logika if ini kita boleh menyalin rumus kawan-kawan ke bawah. Ingat ya, di rumus logika if kita boleh rumus salin ke bawah. Nah, di logika if ini coba kita ganti nilainya salah satu. Ya 90 tuntas ini ya. 90 tuntas nih. Coba kita buat 60. Dia remet. Nah, di sini kan sama dengan lebih besar dari 75. Coba kita buat 75. 75 tuntas gak kawan-kawan? Tuntas. Karena dia ada sama dengannya. Oke, kita buat 10. Nah, jadi seperti begitu ya kawan-kawan. Jadi sekian untuk logika fungsi logika. Jika ada salah kata, maaf ya kawan-kawan. Dan jika videonya terlalu cepat. Jadi sekian dari fungsi logika kawan-kawan. Jika ada dari videonya ini yang terlalu cepat kata-kata saya, boleh diperlambat videonya atau diulang lagi. Sekian dari video saya, terima kasih.